Kota Banjarmasin kini memasuki usia ke-494 tahun. Usia tersebut bukan usia yang muda lagi. Tak heran jika di usia ini berbagai capaian telah ditorehkan oleh kota berjuluk Seribu Sungai. Berdasarkan perkembangan sejarah, Kota Banjarmasin bermula dari sebuah perkampungan dataran rendah bernama Banjarmasih yang ditahbiskan pada tanggal 24 September 1526 silam. Pada tanggal tersebutlah, yakni 24 September, ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasin yang pada kali ini kembali diperingati meski di tengah pandemi COVID-19. Sebagaimana tahun sebelumnya, peringatan hari jadi Kota Banjarmasin didahului dengan ziarah ke makam Sultan Suryansyah di kawasan Kuin Utara. Ziarah diikuti rombongan wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin, jajaran Forkopimda, dan para ASN lingkup pemerintah Kota Banjarmasin. Ziarah diawali prosesi doa bersama dan dilanjutkan dengan tabur bunga. Tahun ini memang sedikit berbeda, yakni dilaksanakan secara sederhana dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan mengingat masih dalam pandemi COVID-19. Usai melakukan ziarah, wali kota, wakil wali kota, unsur pimpinan DPRD Banjarmasin, serta jajaran Forkopimda dan para ASN lingkup pemerintah kota langsung menuju gedung DPRD di Jalan Lambung Mangkurat guna melanjutkan dengan agenda rapat paripurna istimewa memperingati hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-494 tahun. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara akan kita lanjutkan dengan rapat paripurna dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-494 tahun yang akan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Banjarmasin dengan hormat kepada Bapak Haji Hariwijaya SHMH, disilakan. Nyalakan lilin, lampunya malah menukarnya di waktu petang. Paripurna, ayo kita mulai. Yang kita tunggu sudah datang. Anak ulu balang main daku di depan pintu. Hadirin, ulun hendak catok palu. Paripurnanya kita buka kayak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat paripurna ke-20 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin masa sidang 3 tahun 2020 dengan acara memperingati Hari Jadi Kota Banjarmasin yang ke-494 tahun 2020 pada hari ini Kamis 24 September 2020 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna pada hari ini tidak mengambil keputusan. Akan tetapi perlu kita informasikan bahwa berdasarkan catatan daftar hadir yang ditandatangani jumlah anggota dewan yang hadir adalah sebanyak 43 orang dari anggota dewan. Kami selaku pimpinan rapat menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang telah berkenan memenuhi undangan rapat paripurna pada hari ini. Dan kami mengajak seluruh hadirin rapat paripurna, marilah kita bersama-sama mempersembahkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya jualah sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk melanjutkan karya, tugas, dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua agar dapat membawa Kota Banjarmasin menuju kota yang kita cita-citakan.
Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjarmasin mengucapkan selamat Hari Jadi Kota Banjarmasin yang ke-494 tanggal 24 September 2020 dengan tema Wujudkan Banjarmasin Baiman untuk pembangunan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Acara peringatan ini kiranya dapat kita jadikan sebagai momentum untuk melakukan refleksi, evaluasi atas dinamika kinerja dan langkah serta kiprah kita sebagai penyelenggara pemerintahan maupun anggota lembaga legislatif yang merupakan pencerminan representasi masyarakat dan sebagai wujud ungkapan terima kasih sekaligus rasa cinta kita pada Kota Banjarmasin. Serta rapat paripurna Dewan yang saya hormati, pada hari ini tepat 1 tahun berdirinya Rumah Sakit Sultan Suryansah, kita mendapat berita duka atas meninggalnya Direktur Rumah Sakit Sultan Suryansah pada pukul 03.30 WITA. Kami atas nama seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjarmasin mengucapkan turut berduka cita dalam sedalam-dalamnya atas meninggalnya Direktur Rumah Sakit Sultan Suryansah Kota Banjarmasin, yaitu Bapak Dr. Sekoco SPTHT. Kita doakan semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima semua amal baiknya dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, kita lanjutkan agenda paripurna kita pada momentum hari jadi tahun ini. Akhir tahun 2020 juga bertepatan dengan pemilihan umum kepala daerah yang mana hal ini akan dilaksanakan serentak seluruh Indonesia pada tanggal 9 Desember 2020 dan pada tanggal 23 September 2020 kemarin telah ditetapkan pengumuman pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum. Untuk itu pada hari ini hari yang berbahagia ini, kami atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin mengucapkan selamat atas kepada 4 pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan untuk ikut Pilkada tahun 2020. Kita berharap para pasangan calon kepala daerah yang memposisikan kekuasaan politik bukan sebagai tujuan akhir, tapi sebagai sarana untuk berbuat baik kepada rakyat di daerah Kota Banjarmasin. Dalam konteks itu, diharapkan siapapun pemimpin daerah nantinya tetaplah mempunyai visi dan bertipe breakthrough leadership untuk dapat mengembangkan daerah yang kita cintai ini. Jalan-jalan ke Handil Bakti, buliknya menukar sawi. Untuk calon kepala daerah yang kami hormati, semoga sehat sampai pemilihan nanti. Buah sirsak disambat nangka kulanda, nyaman dimakan baampar di tanah. Hamun pian manang pilkada, kami harapkan pian amanah. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, kita sepakat bahwa tahun 2020 adalah tahun yang berat. Dengan adanya wabah pandemi COVID-19 sangat membawa pengaruh dalam kehidupan perekonomian daerah kita. Bahkan hal ini masuk skala permasalahan perekonomian dunia. Namun kami percaya bahwa tahun 2020 ini pemerintah Kota Banjarmasin dan DPRD Kota Banjarmasin telah menunjukkan dinamika yang sangat baik dalam sudut pandang mengartikulasi dan mengagregasi aspirasi dan kepentingan masyarakat melalui pelaksanaan ketiga fungsi DPRD, yaitu bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pelaksanaan pembangunan di Kota Banjarmasin membawa konsekuensi terhadap perubahan struktur ekonomi dan tantangan permasalahan yang timbul dipengaruhi oleh perkembangan penduduk dan masyarakat yang komprehensif, berkesinambungan, serta partisipasi dan dukungan seluruh lapisan masyarakat
Kota Banjarmasin. Beragam program pembangunan sedang dilaksanakan. Namun demikian, masih terdapat pekerjaan yang belum terselesaikan, yang tentunya menjadi pekerjaan rumah dan harus kita kerjakan bersama-sama untuk membangun Kota Banjarmasin yang tercinta. Rapat paripurna yang Dewan yang terhormat, kehidupan di Kota Banjarmasin tidak terpisahkan dari Sungai Barito beserta anak sungainya. Sejak dahulu Banjarmasin memegang peranan strategis dalam lalu lintas perdagangan antar pulau karena terletak di pertemuan antara Sungai Barito dan Sungai Martapura yang luasnya dan dalam terletak 22 km dari Laut Jawa. Sungai-sungai tersebut tentunya dapat dilayari kapal besar sehingga kapal-kapal dari samudra dapat merapat hingga Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin tidak lepas dari rangkaian peristiwa sejarah. Dari terbentuknya Kerajaan Banjar, masa penjajahan, serta masa pembangunan kemerdekaan Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah bangsanya sendiri. Maka, untuk mengambil hikmah dari sejarah, untuk itu kami sampaikan asal mula terbentuknya nama Kota Banjarmasin. Untuk itu, kami mintakan dengan hormat kepada Saudaraku Wakil Ketua DPRD Haji Muhammad Yamin HR, Sarjana Farmasi Apoteker Magister Manajemen, untuk membacakan sejarah singkat Kota Banjarmasin. Kepada saudaraku kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Asal mula Kota Banjarmasin. Dahulunya Banjarmasin itu disambat Bandar Masih. Disambat kayak itu karena patihnya di Kiau Patih Masih atau Patih Oloh Masih. Amun bahasa maju Oloh Masih artinya orang Malayu. Jadi Bandar Masih adalah Desa Oloh Masih atau Kampung Malayu. Lalu Bandar Masih ini disambat oleh orang Walanda Banjarmasin karena saking ngalihnya menyambat Bandar Masih. Sampai ke tahun 1664 surat-surat bubuhan Walanda ke Indonesia gasan kerajaan Banjarmasin masih menyambat kerajaan Bandar Masih. Dalam sambatan bubuhan Walanda, Banjarmas, Desa Oloh Masih atau Kampung Malayu menjadi bandar lawan Karaton. Pangeran Samudra dijadikan raja oleh Patih Masih, Patih Balit, Patih Muhur, Wan Patih Balitong. Wan di Kampung Bandar Masih didiriakan Karaton. Wan rumah asal ampun Patih Masih sorangan. Sampai wayah ini Kampung Bandar Masih disambat juga Kampung Karaton. Wan di sini ada kuburan Raja Banjar yang pamulaan sampai nang nomor talo. Lalu diadakan penyerangan ke Bandar Muara, Bahan, dan sabarataan penduduknya dipindahkan ke Bandar Masih. Karena adanya penyerangan ke Muara Bahan, maka menimbulkan paparangan lawan negara Daha. Pangeran Tumenggung lawan pasukannya, sungainya menyerang ke Bandar Masih. Di ujung pulau Alalak terjadi parang sungai nang hibat. Tapi Pangeran Tumenggung kalah. Pasukan sungainya kawa dihancurkan oleh Pangeran Samudra. Mulai imbah itu terjadi perang Tatarusan kada sing ampihan. Banjar meminta tolong lawan Demak.
prinsipnya Demak hakun manulungiakan, tapi syaratnya Banjar harus masuk Islam sabarataan. Itu kisahnya. Tidak gampang. Pangeran Samudra mahakuni wan tentara Demak nang datang lawan Hatip Dayan nang maislamakan rakyat Banjar. Jadi kita Sirajarah tadi ada Hatip Dayan di sana. Imbah Demak datang, bubuhannya menghadangi musim panas, wan musim katam. Gasan sasangwan buhan tentara wan rakyat, wan jua pasang sungai. Menghadang pasang sungainya. Musim panas memungkinkan kapal-kapal nang ganal kawa sampai Kadaha. 3 hari imbah hari raya Idul Fitri diadakan pengislaman rakyat. Imbah itu langsung tulakan kepada laman gasan menyerang ke negara Daha. Persiapan penghabisan gasan perang dilakukan pada tanggal 6 September 1526. Imbah kurang lebih 40 hari perang, di Jingah Ganal Pangeran Samudra kawa mengalahkan pasukan Daha. Inilah kemenangan Ganal nang pamulaan. Nang pahabisan digawi pada tanggal 24 September 1526. Perang kada lagi antar pasukan, tetapi antar kerajaan nang bamusuhan, nang baagama Siwa wan nang hanyar masuk Islam. Pangeran Tumenggung melawan Pangeran Samudra, tetapi Pangeran Samudra kada mau melawani pamannya Pangeran Tumenggung. Jadi kemanakannya nih, Pangeran Samudra membuang senjata, Pangeran Tumenggung merasa kasihan lawan kemanakannya, lalu dipagutinya kemanakannya itu. Wan hakun bakalah sidin, wan sabarataan regalia kerajaan wan tahta disarahkannya, wan kemanakannya Pangeran Samudra. Kayak itu kisahnya. Pada percaya takutnya lo kawi ya. Kayak itulah kisahnya tadi. Nah, atau tulisannya ada. Kayak itulah kisahnya. Wan pada tanggal 24 September 1526 hari Sabtu pun ditatapakan sebagai pertama hari kemenangan Pangeran Samudra, sebagai pamulaan dinasti Kerajaan Banjar. Nang kedua, hari diunjuknya regalia Kerajaan wan tata negara Daha wan dihistuakannya Pangeran Samudra oleh Pangeran Tumenggung. Nang ketiga, Katalo tadi, nang Katalo. Hari ketentuan Bandar Masih menjadi ibu kota kerajaan Hanyar nang menguasai pantai wan pedalaman di Kalimantan Selatan. Demikianlah Banjarmasin awal-awalnya muncul sebagai satu pulang kampung Allah, masih diketahui sebagai Bandar Masih, wan kepala kampungnya Patih Masih. Kedua, Muara Bahan dirabuti Patih Masih, wan bandar baru didiriakan di kampung Bandar Masih. Kampung ini baisi karaton. Di manakah karatonnya lah? Ndakannya nih, kita dicariilah. Kampung ini baisi karaton wan bandar, yang mana adalah Bandar Masih Patih. Nang Katalo imba negara Daha kalah, sabarataan penduduknya dipindahkan ke Bandar Masih. Penduduk ibu kota kerajaan terdiri dari penduduk Lawas, penduduk Bandar Muara Bahan, wan penduduk kota lawan negara Daha. Nang keempat, ngaran kota Bandar Masih berganti karena bubuhan Walanda. Awalnya Walanda masih menyambat Banjarmasih. Dalam sambatan Walandanya Banjarmas. Lalu imbah tahun 1664 berganti lagi
menjadi Banjarmasing. Mahing Banjarmasing, hing. Nah. Awi nang mahing. Lalu berganti pulang jadi Banjarmasing. Nah, kada memakai huruf H. Di patangahan abad nang ke-19 dalam sabarataan surat-surat bubuhan Walanda ke Indonesia, kota itu berubah menjadi Banjarmasin. Imbah zaman Jepang, sambatan itu berubah pulang jadi Banjarmasin. Wan imbah balaku ijaan hanyar Indonesia, kota itu berubah menjadi Banjarmasin kebanggaan kita. Demikianlah sejarah singkat asal mula kota Banjarmasin. Sebelum ulun tutup, ulun bapantun juga sedikit nah. Paneh pantunnya adakah nih? Orang Banjar naik unta. Wah, orang Banjar naik unta, ini orang Arab naik unta. Orang Banjar naik unta. Baingkut kekangnya lawan jari. Hari jadi kada perayaan semata, tapi untuk refleksi diri. Sekali lagi, jar tambahi lagi. Iwak haruan diulah iwak asin. Nah ini bujur aja, iwak haruan kalau diulah iwak asin. Iwak haruan diulah iwak asin, makannya lawan katupat. Makan katupat, iwak karing lah. Terpas deh. Iwak haruan diulah iwak asin, makannya lawan katupat. Selamat hari jadi kota Banjarmasin nang ke 494. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada saudaraku Haji Muhammad Yamin, HR, Sarjana Farmasi Apoteker Magister Manajemen, yang telah membacakan sejarah singkat asal mula berdirinya kota Banjarmasin. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, sebelum sampai pada acara pokok penyampaian pidato Wali Kota Banjarmasin, izinkan kami memaknai momentum hari jadi ke-494 Kota Banjarmasin tahun 2020 sebagai berikut. Pertama, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjarmasin, kami mengajak kepada hadirin dan segenap lapisan masyarakat Kota Banjarmasin untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah tercurah kepada kita semua sebagai warga Kota Banjarmasin, sekaligus meneguhkan komitmen untuk berbuat yang terbaik untuk kemajuan kota yang kita cintai ini. Kedua, sebagai tonggak sejarah, hari ini jadi Kota Banjarmasin memiliki makna yang strategis untuk selalu kita jadikan inspirasi dan motivasi dalam menjalankan tugas tanggung jawab sesuai dengan peran kita masing-masing dalam mewujudkan cita-cita pendiri Kota Banjarmasin dan para pendahulu kita, sehingga terwujud masyarakat Kota Banjarmasin yang lebih maju, lebih sejahtera, aman, adil dan makmur, dan berkecukupan dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, momentum hari jadi ke-494 tahun ini bagi DPRD Kota Banjarmasin memiliki makna yang teramat khusus. Karena peringatan hari jadi tahun ini merupakan 1 tahun dalam masa bakti DPRD periode 2019-2024 pada pengabdian sebagai wakil rakyat Kota Banjarmasin. Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjarmasin masa bakti 2019-2024 menyampaikan ucapan terima kasih kepada
Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin beserta jajarannya, segenap forum komunikasi pimpinan daerah, dan seluruh elemen masyarakat yang bersinergi secara baik dengan DPRD, sehingga pengabdian tahun pertama kami dapat berjalan dengan lancar dan dalam suasana harmonis dalam mengemban amanat masyarakat. Sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan memotivasi masyarakat secara bersama-sama sesuai fungsi dan peran masing-masing. Harapan kami ke depan, marilah kita tegakkan niat yang diiringi untuk berbuat yang terbaik untuk pembangunan Kota Banjarmasin yang tercinta ini. Hadirin rapat paripurna yang terhormat. Selanjutnya, sebagaimana agenda rapat paripurna pada hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan pidato Wali Kota Banjarmasin selaku Kepala Daerah dalam rangka Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-494. Kepada yang terhormat Saudara Wali Kota Banjarmasin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat semuanya. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelum kita memulai rangkaian acara sidang paripurna, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk salah seorang pejuang kesehatan kita, yaitu Bapak Dr. Sukoco Hartono, spesialis THT konsultan, yang tadi malam meninggal dunia karena serangan jantung. Untuk arwah beliau, mari sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari istimewa, di rapat paripurna istimewa dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Banjarmasin yang ke-494 tahun 2020. Kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, dan keberkahan dari acara ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Atas nama pemerintah Kota Banjarmasin, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD yang berkenan memberikan kesempatan kepada kami dan bekerja sama selama ini dalam rangkaian Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-494 tahun 2020. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang terhormat, tidak terasa sudah 4 tahun lebih dan menjalani 5 tahun ulun bersama-sama dengan Pak Wakil Wali Kota, Pak Haji Hermansyah, diberikan kepercayaan sebagai Wali Kota masa bakti 2016-2021. Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan, namun demikian selama kurun waktu tersebut masih terdapat pekerjaan yang akan dilaksanakan, yang tentunya akan menjadi pekerjaan rumah dan harus kita kerjakan bersama-sama. Ayuh Baimbai untuk membangun Kota Banjarmasin tercinta, Banjarmasin Baiman, Banjarmasin Barasih Wan Nyaman. Momentum Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-494 tahun 2020 ini terus dan akan kita laksanakan protokol kesehatan di seluruh aktivitas kehidupan dan kegiatan karena kita saat ini masih berada dalam suasana pandemi COVID-19. Kota bandar pinggir sungai Banjarmasin yang berkembang menjadi kota perdagangan dan jasa yang hidup dengan denyut nadi ekonomi dan destinasi pariwisatanya. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat agar menjadikan Hari Jadi Kota Banjarmasin yang ke-494 ini sebagai momentum untuk memicu dan terus bersemangat kita menjadikan motivasi membangun Kota Banjarmasin lebih baik lagi dalam segala bidang pembangunan. Utamanya, pembenahan sungai-sungai dan meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang kreatif dan inovatif sesuai dengan tema Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-494, yaitu wujudkan Banjarmasin Baiman untuk pembangunan inklusif,
tangguh dan berkelanjutan. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati, telah banyak kemajuan pembangunan yang kita rasakan. Di antaranya adalah pembangunan fisik infrastruktur, pembangunan jembatan Tatah Bangkal, pembangunan jembatan Pulau Bromo, pembangunan depo arsip, taman baca perpustakaan RTH Kamboja, beserta aplikasi e-perpustakaan Banjarmasin, pembangunan Rusunawa Muara Kelayan, pembangunan gedung kantor kelurahan, dan pembangunan puskesmas, khususnya Simpang 5 Kelurahan Tanjung Pagar. Kemudian pembangunan trotoar ramah difabel di Jalan Ayani, dan membentuk Kampung KB Kampung Baiman 21 kelurahan, dan memfungsikan bangunan rumah sakit Sultan Suryansah sesuai dengan peruntukannya, terutama selesainya pembangunan gedung 3. Kemudian peresmian monumen wirausaha baru, UMKM Center dan rumah kemasan mini di kawasan Rumah Sasirangan Kreatif sebagai tempat kolaborasi program 2.500 wirausaha baru yang tercapai 2.847 wirausaha baru tahun 2020. Kemudian juga untuk menunjang pelayanan aplikasi dengan program Smart City, termasuk selesainya operasional juga terkait dengan Plaza Smart City Banjarmasin di lantai 3 Menara Pantang. Selanjutnya saya mengharapkan kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD yang terhormat agar kerjasama kita selama ini antara legislatif dan eksekutif dapat senantiasa kita jaga dan kita pelihara di masa yang akan datang, sehingga pelayanan terbaik kepada masyarakat, kreativitas, inovasi, kerja nyata dari seluruh masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberikan kontribusi bagi percepatan pembangunan di kota Banjarmasin. Mari berbenah agar Banjarmasin bangkit, supaya Banjarmasin tetap berasih dan nyaman. Halo? Pak Saudara. Selanjutnya membalas pantun ketua tadi. Uyah wadi bapundut ikan. Uyah wadi bapundut kain. Gasan paluntus menyiang sapat. Hari jadi kota Banjarmasin ke-494. Gawi budayakan barasih wan nyaman, ratik satimbun bawadah tagitan. Mari wujudkan Banjarmasin Baiman, gasan pembangunan tangguh berkelanjutan. Kembali lagi. Ya. Tinggal lagi lah. Tadi untalah ganti buaya gini ya. Bakunyung buaya di Sungai Kuin, naik bakayakat memakan ketuyung. Semangat berbudaya kota Banjarmasin, rakat mupakat bagutung ruyung. Ahoy, ahoy. Basusun salusin menata tanaman, basangga tungkat maandak di taman, kota Banjarmasin selagi baiman, berkah bebarkat barasih wan nyaman. Pimpinan dan anggota dewan serta seluruh hadirin hadirat yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-494 tahun 2020. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dalam sama-sama kita melaksanakan tugas dan pengabdian kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita baru saja bersama-sama mendengarkan pidato Saudara Wali Kota Banjarmasin. Ketulusan dan keikhlasan Saudara Kepala Daerah untuk memajukan Kota Banjarmasin ke depan patut kita beri apresiasi sepenuhnya terhadap tekad Kepala Daerah. Untuk itu kami persembahkan pantun Banjar untuk Saudara Kepala Daerah dan Hari Jadi Kota Banjarmasin sebagai berikut. Membalasakan Jonah. Manyiang iwak, si iwak sapat, dibungkus kertas uang karet gatah. Selamat hari jadi nangka 494 Banjarmasin Baiman, barakat sinergi DPRD uan pemerintah. Katupat tadi kayak apa ya lah.
Izinlah makan katupat haruan iwaknya di pasar lama kita basinggah 24 September hari jadinya, mudahan jadi kota sungai terindah ya. Kayak apa lagi kah? Olahraga di waktu pagi, bahasa pida keliling kota. Kami ucapkan selamat hari jadi untuk Banjarmasin yang kita cinta. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, mengakhiri rapat paripurna peringatan hari jadi Kota Banjarmasin ke-494 ini, izinkanlah saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada jajaran pers, baik media cetak maupun elektronik, yang telah memberikan kontribusi besar dalam mensosialisasikan peran dan fungsi DPRD kepada masyarakat, serta turut melakukan pengawasan terhadap kinerja Dewan. Demikianlah rapat paripurna DPRD Kota Banjarmasin pada hari ini. Dan sebelum mengakhiri rapat paripurna, perkenankanlah atas nama pimpinan DPRD Kota Banjarmasin, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berhadir dalam pada hari ini. Sekira terdapat hal yang kurang berkenan, dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Selamat Hari Jadi Kota Banjarmasin yang ke-494 dengan tema Wujudkan Banjarmasin Baiman untuk pembangunan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi segenap usaha dan yang tulus demi kemajuan Kota Banjarmasin tercinta. Bunga dadap di atas para, anak layan pasang pelita, kalau tersilap tutur kata, jemari disusun, maaf diminta. Baras putih, baras lakatan, di dalamnya si pucuk katuk. Salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna istimewa DPRD Kota Banjarmasin masa sidang 3 tahun 2020 dalam rangka Hari Jadi Kota Banjarmasin yang ke-494 tahun 2020 dinyatakan resmi ditutup. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan ditutupnya secara resmi rapat paripurna DPRD Kota Banjarmasin dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-494 oleh Ketua DPRD Kota Banjarmasin, maka berakhir pula rangkaian acara pada pagi hari ini. Boleh ulun bepantun sedikit Bapak Ibu lah. Beje jalanan kesiring bakantan, singgah satu mat manukar lakatan. Jangan kade ingat pian-pian membasuh tangan, semoga kita sehat sabarataan. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, demikian tadi rapat paripurna sidang istimewa Hari Jadi Kota Banjarmasin yang ke-494 dengan tema Wujudkan Banjarmasin Baiman untuk pembangunan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjarmasin, fraksi Partai Amanat Nasional, mengucapkan Selamat Hari Jadi Kota Banjarmasin yang ke-494 tahun. Di momen Hari Jadi ini, diharapkan pemerintah Kota Banjarmasin tetap fokus melakukan pembenahan di segala bidang, serta saling bersinergi untuk memajukan pariwisata sungai sebagai pintu gerbang perdagangan. Mari kita berbenah bersama gasan Banjarmasin yang tangguh. Tetap patuhi protokol kesehatan, mudahan kita sehat barataan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, anggota DPRD Kota Banjarmasin, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, mengucapkan Selamat Hari Jadi Kota Banjarmasin yang ke-494 tahun. Semoga Kota Banjarmasin mampu mewujudkan kota sungai terindah di Indonesia dan pariwisata yang maju. Banjarmasin bisa, lanjutkan! Tetap patuhi protokol kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami anggota DPRD Kota Banjarmasin, fraksi Partai Demokrat, mengucapkan selamat Hari Jadi Kota Banjarmasin yang ke-494. Semoga kita semua mampu saling mendukung dalam melaksanakan program pembangunan di Kota Seribu Sungai. Tetap patuhi protokol kesehatan. Banjarmasin Baiman, lanjutkan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, anggota DPRD Kota Banjarmasin, fraksi Gerindra, mengucapkan Selamat Hari Jadi Kota Banjarmasin yang ke-494 tahun. Di momen Hari Jadi Kota ini, kita tumbuhkan wirausaha baru yang kreatif dan inovatif, tentunya dengan dukungan berbagai pihak. Jadikan Banjarmasin kota kebanggaan kita. Bersama rakyat, Banjarmasin bangkit. Tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.